Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Binusian. Perkenalkan, nama saya Edo Wulandari, mahasiswi dari Universitas Bina Nusantara, yang saat ini saya mengambil kuliah jurusan Bisnis Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek Biz Learning PBL Karakter Building Kewarganegaraan terkait SDG nomor 10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Kami dengan berjudul Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Melalui Akses Pendidikan dan Pelatihan, di mana saya akan menyampaikan presentasi terkait Project Based Learning, Karakter Building Kewarganegaraan, terkait mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan, yang memang ada hubungannya dengan SDG 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Baik Bapak Ibu semua, mengapa saya memilih begitupun dengan teman-teman kelompok kami mengambil judul mengenai mengurangi kesenjangan ekonomi melalui akses pendidikan dan pelatihan ini? Karena yang melatar belakangi ini adalah ekonomi. Kesenjangan ekonomi merupakan tantangan global yang menghambat pertumbuhan di kancah dunia saat ini. Jangankan untuk di Indonesia sendiri, di dunia serta seluruh negara memang memerlukan tantangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini memang menghambat pertumbuhan inklusif dan yang berkelanjutan, ketimpangan dalam pendapatan, kesempatan kerja, serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan seringkali memperburuk siklus kemiskinan, khususnya di negara-negara yang berkembang, seperti negara kita yaitu Indonesia. Sustainable Development Goals SDG nomor 10 tentang berkurangnya kesenjangan menekankan pentingnya mengurangi disparasi sosial dan ekonomi di dalam dan di antar negara. Salah satu cara efektif untuk mengatasi kesenjangan ekonomi adalah melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang berkualitas dan program pelatihan dan keterampilan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga memperdayakan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Namun, masih banyak tantangan yang menghambat akses pendidikan dan pelatihan seperti biaya tinggi, kurangnya infrastruktur pendidikan, dan ketimpangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencukupi atas kebijakan inklusif, yaitu baik dari pemerintahan maupun swasta. Pengembangan kurikulum yang berbasis keterampilan serta kemitraan dengan sektor swasta ini maupun dan lembaga pendidikan untuk menciptakan staf pendidikan dan pelatihan yang lebih merata dan berkelanjutan. Tujuan dengan diangkatnya tema ini untuk mengembangkan program yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan akses pendidikan, sehingga kesempatan untuk hidup yang adil dan merata itu akan terasa untuk masyarakat yang ada di negara-negara yang berkembang. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, saya akan memberikan mungkin sedikit tentang bagaimana sih apa yang menjadi yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu ada 3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan di Indonesia mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas? Yang ketiga, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan? Dari kami mencoba untuk mengobservasi ya terkait apa saja yang menjadi temuan-temuan yang ada di lapangan, yaitu dengan cara metode wawancara. Salah satunya yang saya wawancarain adalah terkait pendidikan dan pelatihan ini, yaitu kepada salah satu pegawai yang ada di PT PLN Persero, yang dimana salah satu perusahaan BUMN di negara Indonesia, yaitu PT PLN Persero, di mana beliau adalah sebagai
asisten manajer keuangan dan umum yang memang, beliau sudah berpuluh tahun dalam berkecimpung dalam terkait pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di PT PLN Persero. Dari hasil wawancara ini kami menemukan temuan di lapangan dari wawancara ini. Yang pertama, ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan kurikulum. Yaitu yang ketiga, hambatan sosial budaya dalam mengakses pendidikan. Yang keempat, program pelatihan yang kurang merata dan berkelanjutan. Lalu yang kelima, potensi dan dampak positif dari akses pendidikan dan pelatihan. Ketimpangan ini salah satunya adalah masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memiliki akses yang memang terbatas, terhadap pendidikan yang berkualitas akibat tingginya biaya pendidikan, keterbatasan fasilitas dan kurangnya tenaga pengajar yang kompeten. Mungkin di daerah pedesaan dan terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti sekolah, pusat pelatihan, serta akses internet dan teknologi semakin memperburuk kesenjangan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, serta keterampilan. Kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan, keterampilan. Kurikulum di banyak institusi pendidikan dan pelatihan masih kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Lalu untuk hambatan sosial dan budaya dalam mengakses pendidikan, di beberapa komunitas mungkin terutama di daerah miskin ya, bukan miskin ya, mungkin lebih, daerah-daerah yang memang terpencil, yang memang susah untuk mengakses, pendidikan bagi kelompok tertentu sepertinya ada ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki, adanya penyandang disabilitas dan masyarakat yang memang mempunyai adat yang, kental ya, maksudnya dengan pendidikan, antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Program pelatihan yang kurang merata dan berkelanjutan itu kan sehingga peserta seringkali, tidak mendapat dukungan. Biasanya teman-teman untuk, para perempuan ya yang di pedesaan condong kepada menjadi, mimpinya ya sebagai ibu rumah tangga, tapi mungkin salah satunya, tapi untuk berkembang, membandingkan dengan antara laki-laki dan perempuan. Dampak dari positif dan akses pendidikan dan pelatihan, ini biasanya, program pelatihan yang berbasis keterampilan yang digital dan kewirausahaan menunjukkan dampak positif yang signifikan. Kenapa? Karena akan meningkatkan kesempatan kerja bagi kelompok yang memang yang rentan ya. Jadi, kemitraan antara pemerintah, ada sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan beasiswa dan pelatihan yang telah berhasil membantu kelompok memang yang untuk mendapatkan hasil pendidikan yang lebih baik. Di beberapa daerah mungkin ada memiliki hasil pendidikan yang lebih baik, mobilitas sosialnya meningkat, kemungkinan individu dan keluarga keluar dari siklus yang disebut dengan kemiskinan. Sehingga ini akan membantu teman-teman semua dalam, mengawasi pendidikan itu sangat penting bagi diri sendiri maupun bagi negara ini. Nah, dari hasil temuan di lapangan yang tadi, saya ceritakan bahwa memang adanya ketimpangan atau, eee, adanya perbandingan ya antara kelompok rentan dengan memang antara daerah kecil, daerah terpencil dengan kota itu akan, memiliki, pelatihan dan pendidikan yang berbeda. Jadi dapat, saya sampaikan bahwa hasil temuan di lapangan itu ada 5 ya. Pertama adalah ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan, kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan kurikulum, adanya hambatan sosial dan budaya dalam mengakses pendidikan, lalu ada program pelatihan yang kurang merata dan berkelanjutan, adanya potensi dan dampak positif dari akses pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Lalu untuk, mungkin saran dan solusi yang, bisa kami sampaikan dalam, materi ini yaitu terkait, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk kelompok yang rentan, yaitu dengan adanya subsidi dan beasiswa pendidikan. Itu memberikan beasiswa penuh atau bantuan pendidikan bagi kelompok berpenghasilan rendah, bagi perempuan, bagi penyandang disabilitas, bagi masyarakat yang memang kurang mampu. Lalu adanya pembangunan, infrastruktur.
infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dengan adanya mungkin ada tambahan internet ya, yang, fasilitas yang memadai lalu memastikan akses internet yang memang bisa menunjang untuk peserta didik dan pengajarnya di daerah terpencil. Lalu ada penyediaan program pendidikan non formal, biasanya ini kan ada komunitas-komunitas ya, yang memang membantu sekali untuk memberikan, kebutuhan lokal seperti misal pertanian, gimana sih cara, bertani yang baik itu seperti apa dengan memanfaatkan teknologi digital. Lalu adanya penyesuaian kurikulum pendidikan, kualitas pendidikan, di mana memperbarui kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih relevan dengan pasar kerja. Penguatan juga program pelatihan dan kewirausahaan, di mana mengintegrasikan pendidikan itu kewirausahaan dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan kerja. Selain itu memberikan modal usaha dan pendampingan bisnis bagi lulusan program pelatihan. Untuk melakukan pelatihan bagi guru dan infrastruktur agar mereka memberikan pendidikan yang lebih inovatif sehingga tidak monoton. Dia lebih, berinovatif dengan, tren-tren yang saat ini atau teknologi terbarukan. Lalu untuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta, misalnya dengan adanya, bantuan CSR ya, antara perusahaan swasta memberikan CSR lingkungan sekitar, terutama untuk pendidikan dan pelatihan. Misal dengan adanya pemberian komputer, sehingga ada pelatihan komputerisasi, sehingga masyarakat yang di sekitarnya itu dia bisa memberikan, dampak yang lebih, baik ya, bagi lingkungan, perusahaannya. Lalu, pemanfaatan teknologi untuk, meningkatkan akses pendidikan, yaitu menciptakan platform e-learning, yang utamanya adalah dengan adanya teknologi ya, teknologinya yang menyediakan kursus gratis atau berbiaya rendah untuk meningkatkan keterampilan mereka. Jadi, digital itu sangat, saat ini diperlukan sangat sekali. Lalu untuk regulasi yang mendukung kesetaraan dalam pendidikan. Jadi, memberikan pelatihan yang memang, pelatihan ulang atau reskilling bagi pekerja yang terkena dampak misal otomisasi, perubahan pasar kerja, atau PHK. Nah, mereka, diberikan, suatu keterampilan-keterampilan tertentu sehingga, menyesuaikan program yang saat ini yang sedang berkembang, sehingga memastikan dampak maksimal dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Dari, hasil wawancara serta mungkin, dari teman-teman kami semua, saya, merefleksikan pribadi ya terkait tema ini, pendidikan dan pelatihan, dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, di mana pendidikan yang eksklusif bukan sekadar hak, tapi juga investasi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu penting, kenapa penting? Pemerintah dan sektor swasta itu bisa, memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat terdukung dengan, tersedianya, alat-alat yang memang memadai ya. Lalu yang ketiga, refleksi dari saya pribadi yaitu pendidikan dan pelatihan itu karena bersifat dinamis dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar kerja, kemungkinan besar itu akan membantu perekonomian secara tidak langsung. Jadi, selain itu juga peran kebijakan ataupun regulasi dari pemerintah juga akan mendorong untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kesimpulan dari, tema atau judul proposal yang kami, sampaikan, ini pendidikan dan pelatihan adalah kunci utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Tantangan seperti akses yang tidak merata, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, serta kurangnya kebijakan yang mendukung masih menjadi hambatan yang hambatan-hambatan yang memang akan, berpengaruh terhadap pendidikan dan pelatihan. Kesimpulan yang, terkait proposal ini, mungkin edukasi bukan hanya hak, tetapi juga kekuatan untuk mengubah dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya, saya mohon maaf. Presentasi kali ini, terkait
kesenjangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan pendidikan dan pelatihan. Semoga apa yang, kami utarakan, kami presentasikan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua.